Amin. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188. Kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Kristus bangkit soralah, haleluya. Bumi sorga bergema, haleluya. Berbawaslah bersyukur, haleluya. Muliakan Tuhanmu, haleluya. Karya kasih-Nya genap, haleluya. Kemenangannya tetap, haleluya. Surya selamat jadi terang, haleluya. Seakan lagi terbenam, haleluya. Ibadah Paskah subuh memperingati kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati di pagi subuh ini. Berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah bangkit dari antara orang mati, di pagi subuh ini kami datang dengan sukacita untuk mengucap syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau telah menang mengalahkan kuasa iblis dan maut melalui kebangkitan-Mu. Engkau telah menerangi hati kami, agar kami mempunyai pengharapan yang hidup. Kami tidak takut lagi menghadapi kematian, karena Engkaulah Tuhan dan kehidupan bagi kami. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib, dan memindahkan kami dari kematian kepada kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, kuatkanlah iman kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam segala perilaku dan aktivitas hidup kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya.
Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 202, kita nyanyikan ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mau sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Umat Tuhan, pandanglah keangkasa mulia dan saksikan penebus masuk surga yang kudus, masuk surga yang kudus. Dari berita kebangkitan Yesus Kristus, keesok harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami mengingat bahwa sepenasat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jika tidak, murid-muridnya mungkin datang mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka menatanya kubur itu dan menjaga. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur itu? Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak di sini, sebab ia telah bangkit seperti yang dikatakannya. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah.
berkatakan kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati, ia akan mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah menyatakannya kepadamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Maut dan duka, goncanglah benteng neraka gelap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Sudah tersingkap rahasia kubur, dosa dan iblis telah kalah tersungkur. Aku percaya gencarku lenyap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Yesus pahlawan yang hidup tetap. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus terbaring. Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana letaknya. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu.
Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 341. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Kuasamu dan namamu-lah hendak kami sebar, dan karena itu ya Tuhan kami takkan gentar, bagaikan padi segenggam mestilah mati dipendam, supaya tumbuh dan segar di panas surya memekar. Berbuahlah, tuaian pun besar. Bagaikan padi Tuhan pun dikubur dipendam, kembali bangkit merebut umat-Mu tergerak. Ya Tuhan, kirim apalah penabur yang telah menyerah hidupnya untuk kuasa-Mu, memberitakan nama-Mu agar segala tuannya milik-Mu. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Sesungguhnya Tuhan telah bangkit. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan. Dikau yang bangkit maha mulia, Dikaulah abadi, jaya dan megah. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikianlah juga kebangkitan orang mati
datang karena satu orang manusia. Tetapi aku tahu penebusku hidup, dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa daging pun aku akan melihat Allah. Karena kami tahu bahwa jika lemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu, kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua orang yang mentaati Dia. Amin. Untuk menyambut sabda Allah, kita angkat pujian, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 194, kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang ketiga. Di Kau yang bangkit maha mulia, di Kaulah abadi, jaya dan megah. Turun malah surga putih cemerlang, kubur Dia buka, tanda Kau menang. Di Kau yang bangkit maha mulia, di Kaulah abadi, jaya dan megah. Tuhanku hidup, takut pun lenyap. Dia junjunganku, damaiku tetap. Yesuslah Tuhanku, kemenanganku. Yesuslah hidupku, kemuliaanku. Di Kau yang bangkit maha mulia, di Kaulah abadi, jaya dan megah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat Paskah untuk kita semua. Jika saya katakan dari depan ini, Yesus bangkit, Dialah hidupku. Kita mulai. Yesus bangkit. Kalau dikatakan nanti, Yesus bangkit, Dialah
hidupku. Bikin tangannya ke dadamu ya. Kita mulai. Yesus bangkit. Terima kasih. Itulah Paskah. Bapak, Ibu, saudara, saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita mendengar firman Tuhan yang tertulis di dalam Lukas pasal 24, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan, mari kita mendengarkannya dan mengikutinya dengan sungguh-sungguh. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian, Petrus bangun, lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang terjadi. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sejatinya inti jantung dan puncak karya keselamatan yang Tuhan nyatakan, yang Tuhan anugerahkan ke tengah-tengah dunia ini bukan hanya ditentukan dari kelahirannya dan ditentukan karena dalam Via Dolorosa itu atau salib dan kematiannya, tapi kebangkitannya lah dari antara orang mati. Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati,
kita hanya sama seperti kebiasaan di bangsa kita ini melakukan hening cipta dimulai, mengenang para pahlawan yang telah gugur. Itu mungkin yang bisa kita katakan. Itu yang bisa kita nyatakan. Dan kita pada saat ini di hari kebangkitan Yesus dari antara orang mati, kita bukan menyembah, kita bukan memuji Tuhan yang mati, tapi menyembah, memuji Tuhan yang bangkit dari antara orang mati. Dan dikatakan bahwa kebangkitan itu adalah karena kuasa Allah yang membangkitkan dan menghidupkan. Jadi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan tersebut bukanlah karya daripada manusia atau bukanlah iman daripada manusia, tapi kebangkitan itu adalah karya Tuhan dengan kuasa Roh-Nya yang terjadi di dalam kehidupan Tuhan Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan tersebut terbukti dikatakan yang pertama adalah batu terguling, kubur kosong, kain kafannya disaksikan oleh perempuan-perempuan yang begitu mengasihi Tuhan Yesus. Saya menginspirasikan di dalam pikiran saya, di dalam hati saya, kira-kira kalau tadi kita datang dari rumah kita masing-masing jam 5, itu sudah lengkap dengan transport, dengan cahaya yang begitu baik menyertai, bahkan kita pakai untuk dapat berjalan dengan baik. Kira-kira bagaimana perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus itu datang ke kuburan Yesus di pagi hari itu dan masih gelap. Kira-kira ini perempuan-perempuan yang luar biasa ini ya. Karena biasanya perempuan-perempuan itu sangat takut dengan kegelapan. Bukan hanya perempuan, tapi laki-laki. Tapi mengapa mereka berani berangkat mau memberikan sesuatu kepada Yesus yang masih di dalam kuburan, di dalam benak mereka? Saya melihat itu adalah oleh karena cinta kasih mereka yang begitu luar biasa untuk kepada Yesus dan mau berjumpa dengan Yesus biarpun hanya di dalam mayat. Karena mereka dikatakan pada saat ini tidak percaya dan tidak yakin dan tidak ada harapan bagi mereka ada kebangkitan, biarpun itu sudah dinyatakan Yesus di dalam kehidupannya. Tapi karena cinta kasihnya yang sangat luar biasa, maka mereka mengalahkan ketakutan, mengalahkan kegelapan, dan mengalahkan segala perjalanan itu demi melihat Yesus. Jadi dikatakan kebangkitan itu adalah menjadi kebangkitan tubuh orang-orang percaya. Ke Yesus bangkit, orang percaya menang, kuasa maut, kuasa dosa, dan kuasa iblis telah dikalahkan. Dan dikatakan kuasa itu telah keok. Makanya dikatakan oleh Paulus, jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, sia-sialah engkau mempercayainya. Sia-sialah engkau menyembah dia, karena orang yang mati tidak ada lagi hubungannya dengan yang hidup. Tapi dikatakan kebangkitan itu sungguh luar biasa. Dan di dalam teks ini dikatakan kepada kita, Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bahwa kebangkitan itu kepada kaum perempuan pada saat ini
dan juga murid-muridnya adalah suatu peristiwa yang membuat mereka hanya sebatas ketakutan dan juga keheranan, bahkan dikatakan tidak percaya. Bahkan seperti Thomas berkata, "Aku tidak percaya sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku yang ada di dalam tangannya." Dan dikatakan pada ayat 11, bahkan dikatakan di situ, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Kira-kira jika itu diperhadapkan dengan kita pada saat ini, semua kita yang hadir dalam hari ini untuk merayakan, untuk menyambut kebangkitan Yesus di tengah-tengah kehidupan kita. Kira-kira jika perempuan itu tiba-tiba datang memberitahukan kepada murid-murid, kepada kita pada saat ini, dari mana ada kebangkitan? Mana mungkin lagi yang mati menjadi hidup? Pasti itu. Padahal sebenarnya Yesus berkali-kali mengatakan, bahkan dinyatakan kepada murid-muridnya secara khusus dan juga kepada yang mengikut dia, Anak Manusia harus menderita, harus mengalami via dolorosa, yang diserahkan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah, tetapi Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Inilah penggenapan daripada firman Tuhan ini. Di subuh ini kita sama seperti perempuan-perempuan itu, mau menyambut, mau melihat, mengalami kuasa Tuhan dalam kebangkitan Yesus Kristus di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bukankah Yesus telah menyatakan sebelumnya bahwa Dia atau Anak Manusia akan bangkit pada hari yang ketiga? Tapi mengapa menjadi persoalan, mengapa menjadi pergumulan, mengapa menjadi ketakutan, dan mengapa menjadi masalah, khususnya di tengah-tengah muridnya dan juga orang-orang percaya pada saat itu? Dan bukankah itu yang menjadi pergumulan dan perjuangan dan juga yang dipersoalkan sekarang kita lihat, khususnya di dalam apologet Kristen dan juga perdebatan di apa itu. Tapi pada saat ini kita diajak, Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa kebangkitan Yesus itu jangan dipahami, jangan dilogikakan, dan jangan hanya dirasiokan, tapi kebangkitan itu harus disambut dengan iman. Harus disambut dengan mendengar dan melakukan firman yang telah dinyatakan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika demikian pada saat ini, kira-kira bagaimanakah kita menyambut akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sehingga kita dapat mengalami kuasa kebangkitan itu juga hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Karena dikatakan, jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kita tidak akan mengalami kebangkitan. Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka tubuh kita tidak akan mengalami kebangkitan. Makanya sia-sialah kita untuk merayakan, menyambutnya kalau kita tidak percaya. Dalam hal ini dikatakan, mari kita menyambut akan kebangkitan Yesus Kristus pada saat ini, bukan dengan tradisi, tapi oleh iman.
Mari kita menyambutnya bukan dengan tradisi tapi oleh iman. Inilah Paskah. Inilah kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Inilah yang mau dinyatakan kepada kita. Biarpun sebenarnya pada awalnya para perempuan itu datang ke kubur Yesus hanya mau memberi rempah-rempah atau uang-uangan kepada mayat Yesus atau kepada Yesus yang sedang mati dan tergeletak di dalam kubur. Tapi sebenarnya mereka pun juga berkata, siapakah nanti yang menggulingkan batu itu bagi kita? Tapi karena hebatnya kasih dan cinta Tuhan para perempuan itu kepada Yesus, mereka melakukan itu dan dikatakan mereka mau memberikan rempah-rempah atau wangi-wangian kepada Yesus. Maka ketika itu motivasi mereka, ketika itu yang menjadi yang dilakukan oleh kaum perempuan itu, dikatakan pada saat ini kepada kita Bapa dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka mereka melihat tidak ada yang dijumpai mereka. Bahkan mereka hanya melihat batu terguling dan kemudian dikatakan bahwa kubur itu kosong. Sia-sia mereka datang menjumpai Yesus ke kubur itu. Karena bukan soal tradisi kebiasaan untuk menyambutnya, tapi pada saat ini dikatakan sambutlah di dalam iman bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah kebangkitan bagi orang-orang percaya dan kebangkitan bagi tubuh orang-orang percaya hari ini, esok dan sampai selama-lamanya. Kalau saya dulu di waktu masih kecil dan waktu itu SMP dan juga sampai kepada SMA, kalau Paskah itu orang pergi ke kuburan pakai trompet itu, dan semua kuburan pada saat itu bersih dan pokoknya disitulah yang bersuka cita dengan menyambut selamat hari Paskah, Tuhan Yesus bangkit, kita menang dan kita akan dibangkitkan. Padahal dikatakan pada saat ini, mengapa engkau mencari yang hidup di tengah-tengah yang mati? Tapi carilah, dia sudah bangkit. Dia tidak ada lagi di sini. Karena itu, Paskah subuh ini bukanlah soal tradisi, tapi soal iman untuk melihat dan mengenai akan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dan kemudian dikatakan pada saat ini bahwa kita akan menyambut kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Dikatakannya kepada kita pada saat ini, marilah kita percaya kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan seperti ini, Ia tidak ada lagi di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea. Sebenarnya kan tidak perlu mereka capek, tidak perlu mereka harus menunjukkan ketakutan dan rasa was-was yang sangat luar biasa dalam kehidupan mereka. Dan mereka tidak perlu bertanya-tanya lagi siapa yang menggulingkan batu itu dan di mana dia. Jika mereka percaya kepada firman Tuhan yang telah dinyatakan oleh Tuhan kepada mereka, dikatakan sebelum dia meninggal, sebelum dia mati, bahkan semasih sama mereka di Galilea, dikatakan ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia di Galilea. Dan memang Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita hanya tahu
Dan jika kita hanya mengetahui sesuatu di dalam kehidupan kita, tapi kita tidak mempercayainya itu, maka itu tidak akan pernah membawakan perubahan, tidak akan pernah membawakan kuasa di dalam kehidupan kita. Jadi kita pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dikatakan oleh seorang pakar teolog demikian di dalam kesaksiannya dan di dalam penelitiannya dan di dalam pengetahuannya yang begitu cemerlang dan sangat luar biasa, yang dikatakan dia adalah seorang manusia yang begitu luar biasa. Di S1-nya dia summa cum laude, S2 dan S3-nya sampai profesornya. Tapi ketika dia melakukan penelitian hampir 5 tahun soal kebangkitan Yesus dari antara orang mati, dengan bukti-bukti, dengan tanda-tanda, bahkan sampai melakukan tes DNA melalui kain kafannya dan juga yang lain-lainnya. Tapi ketika dia tidak dapat membuktikan bahwa Yesus betul-betul bangkit dari antara orang mati, maka dia berkata dan menuliskan sebuah buku. Dikatakan dia, Yesus itu adalah hanya sejarah doang, dan kebangkitannya tidak pernah ada, dan kehidupannya tidak pernah ada. Jadi kalau kita datang pada saat ini sudah mengetahui Yesus bangkit, tapi tidak di dalam iman, tidak di dalam kepercayaan, tidak di dalam keyakinan bahwa itu terjadi dan tidak melakukan firman-Nya, maka itu akan sia-sia dan tidak pernah membawakan satu kuasa yang sangat luar biasa di dalam kehidupan kita hari ini, esok, dan selamanya. Itulah murid-murid itu. Itulah para perempuan itu. Dikatakan mereka hanya memperdebatkan dan mengatakan itu semua omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perkataan-perkataan yang diberitakan oleh perempuan itu. Karena itu Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus dari antara orang mati bukan untuk hanya dilogikakan, bukan hanya untuk dipahami, tapi pada saat ini imanilah kebangkitan Yesus dari antara orang mati adalah kebangkitan tubuh kita dan kebangkitan orang-orang percaya nantinya, hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Kemudian dan yang ketiga, cara menyambut Yesus yang bangkit dari antara orang mati, dikatakan jangan lakukan tentang keraguan-raguan, tapi dikatakan terimalah. Jangan nyatakan keraguan-raguan atau bukan dengan keraguan-raguan, tapi terimalah. Ini yang terakhir dikatakan kepada kita di Paskah subuh ini, dan hal itu dinyatakan kepada kita pada saat ini Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Keraguan-raguan, ketakutan tidak pernah membuat kita untuk dapat melakukan, bahkan bertindak untuk menerima, bahkan mengambil satu keputusan untuk melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan pertama, terimalah dan percayalah dan action. Makanya sering saya katakan di dalam khotbah saya itu, percaya tambah action sama dengan mujizat. Percaya tambah action sama dengan mujizat. Itu yang mau dinyatakan dan mau diberitahukan kepada kita, Bapak dan Ibu dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi di Paskah ini kita diajak, kita menyembah, kita memuji, kita mengagungkan Tuhan.
dikatakan karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah yang menjadi puncak karya keselamatan. Itulah puncak daripada iman. Itulah puncak daripada tindakan Allah dalam menyelamatkan manusia dan memberikan kehidupan kebangkitan daging dan kebangkitan kehidupan orang percaya hari ini, esok sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Jika di pagi hari ini Tuhan, kami telah mendengar firman-Mu Tuhan yang mengingatkan, membangunkan, akan mengedukasi kami Tuhan pada saat ini. Baik kami sungguh-sungguh percaya dan menerimanya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Itulah menjadi kesaksian kami. Itulah menjadi Injil yang luar biasa diberitakan di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah kami Tuhan sungguh-sungguh menerima dan mengimani hal itu, sehingga kami percaya bahwa kami nantinya akan menerima kebangkitan dan kehidupan yang Tuhan nyatakan melalui pengorbanan-Mu dan melalui kasih kemurahan-Mu terhadap manusia, terhadap kami semua. Terima kasih Tuhan, dan biarlah di pagi hari ini Tuhan, sungguh-sungguh kami Tuhan dibangunkan, dibangkitkan, supaya kami Tuhan bangkit dari ketidakpercayaan kami. Kami dibangkitkan dari ketidakyakinan kami. Kami dibangkitkan dari keraguan-raguan kami. Bahkan kami dibangkitkan dari tradisi Tuhan pada saat ini. Biarlah Engkau Tuhan yang kami muliakan dan kami agungkan. Berkati firman-Mu di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi.
Roma 12 ayat 1, itulah firman Tuhan yang menghantar kita untuk memberi persembahan kita. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mari kita memberi persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu,
dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucap syukur kepada-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada Karena Engkau yang mempunyai kerajaan. dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau, memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Paskah.